Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kafatil min muslimin wal jami'a muslimin muslimat wal mu'minin min khusus la ruh Syekh Hasan Muhammad wa ila Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahumullah syahralam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian atau ta'lim kita. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Lanjutan tentang masalah tawakal. Ada tambihun, perhatian, perlu diperhatikan, fi umurin waradal hadis, fi umuri waradal hadis bi anha jalibatun lirizqi. Tawakal ini hubungannya dalam kehidupan dunia nanti, urusan rezeki gitu. Sehingga ada warid keterangan hadis tentang jalibah lirizqi, untuk menarik, supaya murah rezeki, bahasanya begitu. Faminha al-iktsar min la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa minal istighfar. Di antaranya supaya jalibah bisa menarik rezeki, diperbanyak membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim dan juga istighfar. Saban hari la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita bacaan biasanya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, gitu tuh ya. Ternyata bagus juga baca diperbanyak la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, la haula wa la quwwata illa billahil azim, wa minal istighfar, juga istighfar. Wa warada annahu man qala, riwayat menerangkan siapa yang berkata la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim kulla yaumin, saban hari, mi'ata marrah, 100 kali. Siapa membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim 100 kali, telawas daripada subhanallah, 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 subhanallah wa hamdi, subhanallah wa hamdi, subhanallah wa hamdi, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. 2 kali subhanallah jadinya bahasa panjangnya tuh. Tapi apapun yang kita lakukan, kalau itu memang kita nikmati, maka kita biasa-biasa aja. Tapi kalau kita memang belum ada hati membuat nyaman membaca bacaan, amalan-amalan, maka ada keinginan, dorongan hendak lakas jumlahnya tuntung, sehingga ya balajulah kada dinikmati jadinya. 100 kali, lam yusibuhu faqrun abadan, selamanya orang itu tidak akan ditimpa fakir, papa, miskin. 100 kali baca itu tidak akan merasa di hatinya itu rasa miskin itu tidak ada. Biar duit kada sedikit, tapi hati itu kada ada merasa miskin. Ulangi lagi dikit.
biar duit kada sedikit, kalau mengamalkan la haula wala quwata illa billahil azim 100 kali, biar duit kada sedikit tetap hati itu merasa kada ada merasa miskin. Biar duit kada sedikit tetap hati kada merasa rasa miskin. Biar duit sedikit, nah itu lain pahamannya sudah. Nah, tapi itu dipelintirkan aja. Artinya biar secara lahir ekonomi kita tuh kayaknya biasa-biasa banget, tapi tidak akan merasa dalam hati itu rasa miskin, rasa kurang, yang membuat hati itu gelisah, membuat hati itu kada tenang. Karena intinya di situ. Mau ulah hati itu supaya tenang dengan kehidupan sulit, ngalih banget. Iya. Nah, banyak kejar baca itu. Atau yang langganan kita sudah. Wa man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam tusibu faqah. Siapa yang membaca surah Waqi'ah saban malam, habis maghrib kah, habis isya kah, hendak guring kah, pokoknya saban malam, lebih-lebih arahannya sebelum tidur lah. Tapi bacanya sebelum tidur jangan posisi berabah, kada tuntung Waqi'ah, hilang dalam perjalanan. Nah, ya coba kada percaya, bekesah ini pernah pang kayak itu. Kenapa maka rasaan berabah sekalinya, nah di mana tadi itu mulai lagi idza waqatil waqi'ah jadinya berabah. Orang duduk, nah, yang duduk tuh aja bisa juga kita karena ini sudah matang ngantuk hanya baca Waqi'ah. Orang bacanya itu lagi masih apalagi habis isya kah. Pokoknya lagi segar-segarnya mata tuh. Hendak guring itu memang sudah disiapkan, memang hendak guring, bukan hendak guring itu lantaran karena ngantuk, enggak. Memang disiapkan, dirancang, diniatkan. Ini jam anda sudah sadang istirahat. Nah, ini kadang aku juga belum ngantuk. Nah aku ngantuk sudah. Nah, jadi ada persiapan pendahuluan sebelum tidur surah Waqi'ah. Saban malam lam tusibu faqah, orang itu tidak akan ditimpa rasa miskin dalam hati, fakir, tidak ada. Iya. Itu yang dipesani oleh Utsman bin Affan kepada anak-anaknya. Kan gisidin garing. Didatangi, pian hendak bawa dokter, kada usah, jisin dokter itu kadang-kadang bisa bukan menyembuhkan juga, kada usah gini sudah. Akhirnya di akhir kesimpulan, pian hendak anukah, nah kami beri hendak hajat apa pian, kada usah mikirkan anakku, kada anak bisa kada gasan pian kada hajat lagi macam-macam, tapi gasan anak pian anak nanti kada usah, karena anakku sudah kupesani yang mana Rasul sudah menyampaikan disuruh baca Waqi'ah saban malam. Nah, surah Waqi'ah saban malam. Ada lagi wa min du'aihi sallallahu alaihi wasallam ba'dal asar, ba'da asar baca doa. Pokoknya saban hari kah? Pokoknya kada harus saban hari, yang penting setelah asar. Asar itu saban hari kalau ada. Ini ditanyai pulang gitu. Pokoknya bila setelah sholat asar baca doa ini. Saban hari kah? Saban selesai sholat asar, saban asar. Asar itu saban hari ay. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Nah, ini bahkan ada tuh yang dikirim di grup tuh, ada itu tuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, apalagi warizqan wa ilman nafi'an, rizqan dulu. Ya Allah, aku minta rezeki yang thayyib, yang baik, dan ilmu yang manfaat, dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka, banyak aja di buku-buku sudah. Kadang ada di grup-grup tuh ada yang mengirim gitu kan, ada. Ilman rizqan thayyiban, ilman nafi'an, amal mutaqabbalan. Udah. Itu salah satu supaya hati menguatakan
orang tawakal tadi. Nya tawakal itu kalau orang kelas yang sudah tinggi itu, inya kada pikirkan berusaha gin kada dipikirkannya itu sudah. Tapi kalau kita yang masih orang awam kebanyakan, maka tawakal kita jangan melepas ikhtiar. Syarat sabab itu jangan dihilangkan. Iya, sabab itu ada, tapi kita ingat yang musabib yang membuatkan sebab itu. Baik. Fa'alaika bitawakkuli 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala fi mawdi'ir rizqi wal hajah bi kulli halin, dan hendaklah engkau melazimi tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada urusan rezeki dan keperluan-keperluan hidup apa aja, bikulli halin, semuanya. Kenapa harus seperti itu? Harus tawakal urusan kehidupan, urusan keperluan, kebutuhan hidup, urusan rezeki. Karena itu masalahnya ada dua macam penyebabnya. Pertama, at-tafarrugu lil ibadah, supaya lapang beribadah. Waktu ibadah tuh lapang. Jadi hanya fokus konsentrasinya, pikirannya waktu ibadah hanya ibadah aja. Wa yatamasya, dan supaya juga bisa berjalan laka bagimu minal khair haqqu, kebaikan dengan sebenar-benarnya. Karena fa'ilna man lam yakun mutawakkilan, karena sesungguhnya orang yang tidak dia ada dalam hatinya bertawakal urusan rezeki, urusan kebutuhan hidup, fala budda min istighalihi an ibadatillah, maka tidak boleh tidak pasti itu akan menyibukkannya dengan sebab mikirakan bisa babil hajah, ada keperluan, wa rezeki, ada urusan rezeki, wal maslahah, kemaslahatan, imma zahiran wa imma batinan, baik urusannya zahir ataupun urusan batin, yang itu an ibadatillah bisa mengganggu atau bahkan bisa meninggalkan beribadah kepada Allah gara-gara kesibukan urusan rezeki. Kada tersembahyang, ya kan? Makanya apalagi kada mau sembahyang. Kenapa? Kalau aku sembahyang ini ngalih nih pas rahatan bercari nih, rahatan cari duit, rahatan bekerja, lagi macam-macam gitu. Iya. Jadi kenapa kita harus bertawakal hati lawan Tuhan urusan rezeki, urusan kehidupan hidup, supaya ketika kita beribadah tuh kada terganggu lagi sudah pikiran, lapang hati, hanya fokusnya ingat lawan Tuhan. Berat bu ai gitu tuh. Kita nih yang makanya padahal anak sembahyang qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada aja setan mawaswasi kita, keingatan kita, urusan kadang gawian, urusan apa itu temu jesut setumat apa gitu, dilawan berusaha lagi aku menghadap Allah, konsentrasikan kita, setumat-tumat ada lagi itu sembahyang. Baca Quran bisa juga itu, macam-macam. Jadi ketika kita beribadah tuh kada kosong hati dari yang kadang-kadang muncul pikiran-pikiran gawian-gawian yang kebutuhan hidup, urusan rezeki macam-macam. Balaju sedikit karena apa? Warungku belum macam-macam. Balaju sedikit karena tugasku ini. Yang arahannya adalah untuk rezeki, urusan kehidupan duniawi pahamannya. Makanya kalau memang Allah menyuruh istirahat setumat, yang nyuruh ini siapa? Yang memberi rezeki, yang menentukan rezeki. Kuat-kuat hati. Iya, kuat-kuat hati berusaha. Rezeki itu Allah yang mengatur. Biar aku istirahat setumat, seperempat jam 20 menit. Atau aku hari ini berkurang karena aku harus nuntut ilmu. Bahasanya begitu. Rezekiku itu kada dikurangi Allah, karena Allah yang memberikan rezeki menentukan itu. Sehingga ketika turun menghadiri pengajian, ketika turun melaksanakan ibadah, hati itu agak lebih banyak konsentrasi menikmati ibadah itu. Kalau kada sembahyang Jumat lawasnya Pak Hatib in khotbah, iya langgananku bulikan kainainya. Berarti kekuatan hati untuk dalam kehidupan ini, hati itu masih kuat dengan
Rezeki itu tergantung karena kita yang berusaha. Kalau kita kada berusaha, kada dapat rezeki. Itu yang menguatkan masih dalam pikiran kita. Padahal kita ingat, kita tadi untuk awam, rezeki usaha itu memang disuruh. Jadi aku mau laksanakan usaha itu disuruh juga. Aku melaksanakan salat disuruh juga, sama-sama suruhan. Lalu yang tukang suruh ini mengatur sudah. Zuhur ada ikam, haknya adalah untuk beribadah salat. Setelah zuhur silakan hak ikam untuk ini. Tuhan menyuruh fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabda'u bi fadlillah. Bila sudah tuntung salat silakan bertebar di muka bumi, cari karunia rezeki dari Allah. Jadi sama-sama melaksanakan suruh. Urusan rezeki yang tukang suruh karena maturakan sudah. Nah, tapi mengesah nyaman. Lah, memandir nyaman. Merasuk ke hati pelan-pelan itu, maka melalui proses begamatan sambil meyakini begamatan lagi pelan-pelan tentang janji-janji Allah, urusan kehidupan, urusan rezeki. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Lalu sambil direnungi dalam kehidupan kita nih, sambil direnungi, ditafakuri, dihayati, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhan hidupnya sesuai dengan keperluan yang kita perlukan menurutnya Allah, tapi bukan menurut nafsu kita. Menurut nafsu kita itu kada habisnya, kecuali hatta zurtumul maqabir, anyar ampih. Nah, jadi melihatnya begini, bekerja keseharian kita dalam urusan kehidupan, cari rezeki, melaksanakan suruhan Allah. Lalu sampai waktu 1/4 jam lagi parak salat, ini disuruh Allah, ikam istirahat itu dulu, suruh yang ini lagi digawi, sama-sama suruh, sama-sama perintah Allah. Ada yang perintah untuk mencari rezeki, iya, tapi kan kada wajib banget mencari rezeki. Yang satunya ada perintah dalam urusan menyembah Allah, sama-sama melaksanakan perintah. Jangan belang, jangan berat sebelah lah bahasanya gitu ya. Nah, jadi ketika kita saat itu berhenti melaksanakan pekerjaan dunia, berpindah melaksanakan perintah Allah dalam bentuk ibadah langsung, yaitu beribadah salat misalnya, maka ingat Allah yang mengaturakan rezeki kita itu. Lalu Allah yang mengaturakan cara hidup kita, cara pekerjaan kita hari-harian tuh Allah mengaturakan waktunya tuh. Nah, kan ada 5 waktu, salat 5 waktu itu ada 5 misalnya. Ya Tuhan, ini setempat lagi masuk zuhur, berarti berganti pulang ikam. Lawan Tuhan lagi, ingat-ingat berdoa lawan Tuhan, sujud lawan Tuhan. Mudahan rezekimu lancar, mudahan usaha berkah, kan gitu tuh. Nah. Cuma kita masih kuat kadang hati ini, kalau aku rajin banyak dapat, bila aku malas kada banyak dapat. Berarti hati masih berpegang kepada usaha ikhtiar. Pada usia ikhtiar itu kada memberi bekas, kada ada kata pasti, itu tidak ada. Buka warung seharian semalaman belum tentu lebih banyak duitnya daripada buka warung cuma setengah hari. Iya, nanti jual sama aja, nasi hijau juga. Nasi apa? Nasi kuning. Wah, ini kan dulu nasi kuning itu bisukan aja pagi. Wah, ini sampai malam ada aja nasi kuning. Padahal biasanya lagu kita tuh pagi nasi kuning. Kenapa? Matahari baru terbit. Wah. Siang nasi putih karena cerah matahari sudah, kada mau lagi kuning. Sekali malam senja syafaqul ahmar, merah nasi goreng. Kada pakai lagi rumus gitu sudah. Tuh. Pastikah yang kada pasti sekali lagi itu. Dan kita harus jujur sesekali kita merenungi dalam kehidupan kita ini. Nah, pastikah setiap yang kita lakukan ini dapatnya seini? Pastikah kalau tidak kada pasti. Tidak ada kata pasti urusan rezeki itu. Dari usaha ikhtiar kita tuh tidak ada. Nah, takarannya Allah sudah. Tapi yang hal-hal seperti itu melajari hati untuk supaya bisa memahaminya,
ya penuh perenungan, perenungan dengan ayat-ayat Allah, janji-janji Allah, juga dengan bukti-bukti yang pernah kita jalani dalam hidup ini atau orang jalani lah, sama aja juga. Nah, itu jadinya. Memang berat, memandiri nyaman. Iya, mudah, nyaman memandiri itu, urusan tawakal. Tapi perlu perenungan, penghayatan. Kita ini turun naik cara berpikir kita ini. Kadang-kadang pina rasa nikmat, rasa nyaman, kita baca Yasin, baca Waqiah malam. Tapi kadang-kadang pina rasa hendak belaju, lakas. Padahal kada ada jualan dicari. Tetap di rumah, kada keluar rumah kada. Habis tuntung bukan berabah isah anak guring, kada jua, kada kemana-mana. Ada saat-saat tertentu seperti itu. Nah. Jadi kenapa maka kita disuruh hati ini bertawakal lawan Tuhan, supaya ketika kita melaksanakan ibadah kada terganggu. Saat beribadah tuh hati itu lebih khusyuk menikmati ibadah itu. Coba aja. Iya. Kita lagi pekerjaan kita mau urusi apa namanya? Iwak. Belum, hanya dibuat karinjing. Iya, pas sekalinya ada tamu aja, kada usah sembahyang. Sekali pas lawas, ada nelpon aja lawas sampang ini. Ayo, hati itu tercampur tuh, kada khusuk, kada beteleponan, keingatan lawan gorengan iwak tadi tuh. Gitu. Nah. Salah satunya penghambatnya itu. Nah, jadi apa tadi? Maka orang yang belum bisa bertawakal kepada Allah dalam urusan rezeki, maka itu bisa akan mengganggu dalam beribadah kepada Allah. Dengan sebab apa? Sebab ada keperluan masalah hidupnya, masalah rezekinya, baik kemaslahatan zahir ataupun batin. Imma bitalabin, bisa juga karena harus mencari, berusaha, bekerja, tuntutan. Wakasbin bil badan, dan bekerja dengan harus mengerahkan tenaga, ka'amat teragibin, sebagaimana umumnya orang-orang yang cinta dunia itu. Wa'ma bidikirin, bisa juga mengingat-ingat, iya, urusan rezeki itu. Iya kan tadi rahatan semua itu ingat aja, berarti nanti anuku anu tuh. Iya. Kalau urusan rezeki itu berusaha, serahkan lawan Tuhan. Aku berusaha. Sekali lagi, kita berpindah dari melaksanakan perintah dalam bentuk mencari nafkah sehari-hari, berpindah melaksanakan perintah dalam bentuk ibadah kepada Allah langsung. Jadi sama-sama kayak itu melihatnya. Tapi ketika kita sekali lagi melihatnya, aku mencari rezeki, nah, baiklah aku rajin, banyak dapat, bila kada rajin kada dapat dikitannya, kayak itu. Sehingga kalau hati kuat dengan berpegang karena usaha rezeki banyak, maka pasti itu tuh sulit tuh urusan ibadah. Biar ini sembahyang jua tuh berjamaah zuhur, talawas, annya rukuk sujudnya tasbihnya ada kayak itu. Orang 3 kali aja, nya 5 kali. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhanallah azim. Subhanallah. Belum lagi bangun. Sujudnya kayak itu juga, gerigitannya lawan imam tuh. Aku ampi sembahyang berjamaah situ, talawas sedikit aja, talawasnya 5 menit bedanya tuh. Kenapa? Rezekiku nina, usahaku terganggu. Usahaku terganggu dalam artian rezeki terganggu juga kan arahannya kayak itu. Apalagi wa iradatin, karena ada masih keinginan-keinginan dalam urusan kehidupan tadi itu. Wa waswasatin fil bil qalbi, tambah lagi was-was di hati macam-macam. Nah, kal mujtahidin al mu'alliqin, kalau begitu orang seperti orang yang beribadah, bersungguh-sungguh beribadah, tapi hatinya masih terpaut kuat dalam urusan cinta dunia. Sekali lagi kita ini mengesah dahulu supaya tahu, mudahan bagamatan pelan-pelan kawak jualah mengurangi barang dulu. Makanya bisa kadang sembahyang kita tuh kada ingat rakaatnya. Mbahnya bisa jawab pulang,
ayatnya kada ingat malakum makan. Pada kuliah aja tuh. Mana lakumnya? Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala antum abid. Sorangan sembahyang kada ada nama lakum makan. Coba kalau berjamaah lakum dinukum. Selesailah. Iya. Karena itu tadi setumat-setumat ada was-was masuklah, keingatan bisa muncul gawian tadi kah atau apakah lagi belum macam-macam. Apalagi hendak berangkat aja tuh ke masjid misalnya tuh macam-macam dilihat yang pina aneh-aneh, apakah bisa muncul juga pelanggaran sembahyang tuh gitu tuh. Padahal itu bukan urusan kehidupan yang langsung tuh, was-was saja itu. Apalagi nyata-nyata gawian yang nyata-nyata mendatangkan rezeki tadi itu, aduh. Bilanya hatinya kuat, sekali lagi usaha itulah yang membuat dia banyak rezekinya. Kada nyaman tuhnya sembahyang. Sekali lagi bila imamnya lambat pulang bacaan tasbih zikirnya, tasbih sujudnya, iya menyaut untung salam kan buitnya buit masing-masing. Aku kadang umpat mam lambat mana subhanallah subhanallah lambatnya orang subhanallah 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 orang kayak itu mam. Ini imamnya yang lain lagi pulang subhanallah 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 gerigitannya. Makanya aku kan anak berwirid seorang jamaah aku sorangan aja nyaman lakas tuntung. Aku banyak gawian. Nah, besok banyak laguan banyak juga. Saban hari gawian itu banyak. Iya. Banyak gawian saban hari. Iya. Padahal sambatannya benar banyak. Kayak gitu aja mah duduk juga. Ada orang berbelanja ramai berabut kada juga. Misalnya tuh kalau orang berdagang, gawian sama aja juga. Apalagi wal ibadah tahtaju ila faragil qalbi wal badan liyahsul haqquha. Sementara ibadah itu memerlukan kelapangan hati, kekosongan hati dan juga kesibukan anggota badan ini supaya hasillah hakikat sesungguhnya sebenar-benarnya ibadah itu. Kalau hati masih berisi macam-macam, makanya sampai salah satu contoh tuh jar, bila ayo hendak makan parut lapar banget, sementara daging korban sudah ditusuk, dibakar sudah, iya. Nah parut lapar benar. Supaya hati lapang kosong tuh waktu menyembah ibadah kepada Allah. Ayo aja saat itu makan sate dulu. Habis kan kada banyak satenya. Dapat sabungkus aja dari panitia kurban. Nah jadi berbagi masing-masing 3 tusuk aja misalnya tuh. Misal. Tapi tusuknya pang seini. Iya. Tuh artinya apa? Supaya ibadah itu dalam keadaan hati kosong daripada mikir akan macam-macam. Ayuha saat itu saban hari kah? Kada boleh, itu namanya disetting, diatur berdahulu. Bila hendak parak zuhur orang azan nangga rinjing. Aku rinjingku panas ujar, menggoreng lagi tangguh. Saban hari kayak itu, saurang nama atur itu ngarannya. Kan sesekali pas kebetulan apa kayak gitu tuh. Parut lapar banar sudah siap ini supaya ibadahnya kualitasnya baik. Ayo ya dulu ditunda salatnya, makan dulu. Lebih baik ingat salat ketika makan daripada ingat makan saat. Nah, tapi bukan dalil untuk mengharuskan saban hari. Salah pulang kan itu. Artinya apa? Supaya tadi itu makanya ibadah tidak bisa dilaksanakan dengan baik kalau hati masih pikiran masih berisi macam-macam urusan kehidupan, urusan rezeki tadi. Wal faraghu la yakunu illa lil mutawakkilin. Sementara untuk kosong hati, lapang hati tidak akan bisa kecuali bagi orang yang tawakal bujur-bujur lawan Tuhan, urusan rezeki, urusan keperluan hidup. Iya. Bal aqulu
kullu man huwa dha'iful qalbi la yakadu yatma'innu qalbuhu illa bi syai'in ma'lum. Bahkan aku katakan, setiap orang yang hatinya lemah hatinya, keyakinannya ringan, hampir tidak akan bisa tentram hatinya kecuali dengan sesuatu yang pasti dalam urusan rezeki. Iya. Kalau orang hatinya lemah lawan Tuhan, kada bisa tawakal itu kada kuat, inya kada bisa tenang hatinya kecuali ada pasti yang dilihatnya, maklum, sudah diketahuinya, baru bisa nyaman inya. Iya. Aku kada kau ninggalakan dulu karena kenapa? Tuh kada ada duit lagi belum, kada ada baras belum. Bahasanya begitu tuh. Kalau sudah ada baras tahan sebulan, nah aku lapang sudah hati. Bahasanya kan begitu. Nah, padahal bisa aja sebulan itu kada kau dimakan sebulan rusak barasnya. Iya. Iya. Orang dhaiful qalbi, lemah hatinya, keyakinannya lemah, iya. Tidak akan tenang hatinya untuk beribadah, untuk apa? Kecuali ada sesuatu yang sudah maklum yang diketahuinya, yaitu minar rezeki, urusan rezekinya tadi itu sudah. Aku lapang sudah jar. Kenapa? Ya, menyambut hari raya ini lapang sudah. Kenapa? Semuanya sudah beres semua. Urusan baju hanyar sudah nukar. Urusan pokoknya urusan penampilan, urusan makan, urusan rezeki apa. Pokoknya rezeki lah bicaranya. Adalah aku lapang sudah, tenang jar. Sekarang aku belum bisa tenang. Kenapa? Persiapan untuk bulan puasa belum lengkap, belum cukup, masih belum ada. Makanya aku ada tenang lagi jar. Tuh, diucapnya itu, isi hatinya tuh diucapnya. Fala yakadu yatimu lahu amrun khatirun min dunya wa akhirah. Maka hampir-hampir tidak akan bisa sempurna perkara-perkara yang penting, baik urusan perkara dunia, urusan akhirat, tidak akan bisa sempurna karena hatinya tadi masih bujur-bujur terikat dengan kesiapan urusan rezeki. Tidak bisa. Wa katsiran ma sami'tu min Syekh Abi Muhammad rahimallahu taala yaqul innamal amru yatamasya fil alam lirajulain mutawakkil aw mutahawwir. Lalu ujar beliau lagi, sesungguhnya hanyalah perkara itu bisa berjalan dengan baik di alam ini nih. Hanya bagi dua orang aja yang berjalan dengan baik, lancar dalam kehidupan ini, di alam ini nih. Dua orang. Satu, orang yang bertawakal bujur-bujur lawan Tuhan. Yang kedua, orang ngaur, kada pikir, pokoknya masa bodoh. Gitu. Iya. Wa hadza kalamun jamin fi ma'na. Fa innal mutahawwir yaqsidul umur ala quwwati adatin. Kalau orang yang tanpa pikir, ngaur, asal gawi aja, inya bermaksud sesuatu atas kekuatan kebiasaan atau adat. Wa jur'ati qalbin, dan keberanian hati. La yatafitu ila sarifin yasrifu, dia tidak menoleh kepada apa-apa yang akan menghalanginya karena dipikirkannya. Au khatirin, atau ya bahayakah yang melemahkannya. Fatajri lahul umur, maka yang dilaksanakan, yang dijalaninya, berjalan perkara itu dengan lancar. Pokoknya maju tak gentar, kada mikirkan orang ngaur itu. Sudah. Nah, kayak itu satu. Jadinya maju aja, biar ada yang menghalangi, kada mikirkannya. Orang tanpa pikir orang ini nih. Ada orang kayak itu. Lalu pasangannya orangnya tawakal. Yaqsidul umur, dia maksud kepada suatu perkara yang digawinya ala quwwatin wa basiratin wa kamal yaqinin, atas kekuatan dan apalagi basirah mata hatinya dan keyakinan yang sempurna dengan janji yang dijanjikan Allah, dan pegangan tamami siqatin bidhamani, dan sempurnanya pegangannya, berpegangnya dengan jaminan Allah urusan rezeki.
Orang bertawakal, setan yang mewaswasinya, fayafuza bimaqasih, maka dia berhasil dengan apa yang dicarinya, yang ditujunya. Sama sampai. Ya. Yang orang ngawur tadi juga kada tanpa pikir. Pokoknya biasanya kalau kini begini hasilnya, udah majunya sampai yang ditujunya itu. Yang orang tawakal gitu juga, karena dia berjanji, karena dia meyakini berpegang dengan janji Allah, urusan dari situ Allah menentukan sampai berhasil juga. Itu. Jadi dalam kehidupan itu dua aja. Satu orang betul-betul bertawakal lawan Tuhan, lancarnya, nyaman. Jadi ketika dia beribadah nyaman. Lalu ketika orang yang ngawur tanpa pikir tadi, jalaninya aja, kada mikir akan apa-apa itu, karena biasanya memang begitu. Dan di hatinya berani maju aja. Jadi dia fokus, kada ada pina ragu-ragu itu tidak ada. Orang tawakal juga kada ada ragu-ragu aja, kuat, fokus, lanjut aja. Jadi nyaman juga dia menikmati dalam pekerjaannya itu, dalam ibadahnya itu. Lalu wa ammal khalqud dhaif, adapun manusia, makhluk yang lemah, fahuwa abadan yakunu baina tawakkul wa taraddud wa futur wa tahayyur, maka orang itu berada di antara tawakal, bimbang, bingung, teombang-ambing, kal himari fi mahlafi, sebagaimana keledai di kandangnya, wad dajaj fi qafasih, atau ayam di sangkarnya, kurungannya. Lalu yarmuqu ma ta'awwada min sahibi, dia selalu mengawasi kebiasaan yang dilakukan oleh si empunya atau majikannya. La yakadu yanfakku min dzalik, terus menerus itu aja yang diperhatikannya. Itu jadinya manusia yang hatinya lemah, keyakinannya sedikit, rendah sekali, itu diibaratkan adalah selamanya di dalam keadaan bingung, ragu, lalu ibaratkan kayak sapi di kandang. Kita sapi ya, keledai di kandangnya, atau ayam di kandangnya juga lah, atau burung di sangkarnya. Lalu apa gawiannya di sangkar itu, di kandangnya? Dia selalu mengawasi si majikannya aja, dan terus menerus itu yang diperhatikannya. Qad taqa'adat nafsuhu an ma'alil umur, sungguh dia tidak ada keinginan untuk meraih perkara yang lebih tinggi dari itu. Wang qata'at himmatuh, dan terputuslah keinginannya ya dalam sangkar. Jadi yang ada hanya pikirannya adalah apa kebiasaan dilakukan oleh majikannya aja. Nah, ini beparak sudah berarti ini makan nih, gitu ya sudah. Nah, ini beparak sudah berarti itu aja. Fala yakadu yaqsidu amran syarifan, tidak ada keinginannya untuk hampir-hampir untuk mencari perkara yang mulia, tidak ada, cukup hanya itu aja inya. Wa in qasadahu fala yakadu yabsaru bih wa la yatimullahu dzalik. Seandainya dia ada juga punya keinginan, maka hampir-hampir tidak akan beruntung dan tidak akan sempurna didapatnya. Gitu. Amatara ashabal himam min abna'id dunya, tidakkah engkau melihat ya orang-orang yang yang bercita-cita tinggi dari ahli-ahli dunia, orang-orang yang mikirkan urusan dunia, cita-citanya tinggi, harapannya tinggi, lam yanalu martabatan kabirah, tidak akan mereka mendapati derajat yang besar, manzilah khatirah, kedudukan yang baik, sama illa bin qita'i qulubihim an anfusihim wa amwalihim wa ahlihim, kecuali mereka harus memutuskan dari dunia, hati mereka dari dunia, an anfusim, dari diri mereka, harta mereka, bahkan keluarga. Lihat saja orang-orang yang ahli dunia dalam arti memikirkan urusan kehidupan dunia, dia
tidak akan mendapatkan martabat derajat yang tinggi kecuali dia harus memutuskan hatinya, ya, hatinya, memutuskan hatinya dari dunia itu untuk harus meninggalkan, memperhatikan dirinya, hartanya, atau bahkan juga keluarganya. Contoh, misal, wa ammal muluk, kita perhatikan raja, fayubashirun al-hurub, mereka berperang di medan perang, wa yukafihun al-a'da, ya, menghadapi berbagai macam musuh, imma halakan wa imma mulkan, bisa gugur, mati dalam perang, bisa juga menjadi raja, akhirnya berkuasa, hatta tahsulalahum martabatal mulki wa aqdul wilayah, sehingga mereka menduduki tampuk kekuasaan atau kerajaan, wa aqdul wilayah, dan menguasai wilayah jadinya. Gitu. Nah, jadi yang bisa tadi berjalan dengan mulus, yang ditujunya bisa sampai ke tujuan, dua orang aja. Orang yang tanpa pikir, jadinya ketikanya melaksanakan tuh kada mikir macam-macam, maju ajanya. Nah, fokus banget ini kan. Nah, yang ngawur-ngawur tadi itu kada berpikir. Yang kedua, orang yang bujur-bujur berpegang kuat dengan janji-janji Allah, urusan rezeki, maka ketika melaksanakan pekerjaannya, khususnya ibadah tadi itu, dia juga fokus aja, kada mikirkan urusan itu. Nah, tapi kalau orang hatinya lemah, ya terganggu-ganggu, kadang tawakalnya ada, bingungnya ada, secampur-campur jadinya. Ya, maka diibaratkan sebagaimana tadi keledai di kurungan di kandang itu. Kada ada berpikiran hendak nang derajat lebih tinggi itu, tidak ada, menikmati apa adanya gitu aja jadinya lagi. Nah, lalu yang diperhatikannya adalah apa kebiasaan dilakukan oleh majikannya, selesai itu aja. Nah, iya. Kalau mau tadi melihat orang-orang yang memikirkan itu untuk mendapatkan martabat yang tinggi di dunia ini, yang punya cita-cita tinggi, misalnya hendak memiliki kekuasaan, perang besar-besaran, dan dia berani, siap, kalau memang sudah nasibnya sial, mati, selesai. Iya. Atau kalau dia berhasil, maka dia menjadi orang yang berkuasa jadinya. Nah, itu kan artinya apa? Ketika kita melaksanakan peperangan itu, dia fokus. Kada setengah-setengah, kada ragu-ragu. Kalau ragu-ragu kada bakal menang, kan gitu bahasanya. Nah, makanya Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, ketika dia memandang kepada dua pasukan perang, satu bagian dia, yang satunya adalah Ali karramallahu wajah. Ketika itu dia berkata, pada hari Siffin, yaitu satu hari saat itu, man arada khatiran khatara bi'azamati, barang siapa ingin kedudukan yang tinggi harus berani menghadapi perjuangan besar perang ini. Itu mengobarkan semangat anak buah nih, ayo, siapa ingin kedudukan tinggi maka harus berani menghadapi peperangan yang besar ini, tidak tanggung-tanggung. Itu artinya kalau ini hatinya kuat, bujur-bujur, sudah urusan nanti mati atau tidak dibicarakan, maka dia fokus untuk perang. Tapi kalau hatinya lemah, kalah berdahulu jadinya, bisa kisah. Baik, sudah ada aba-aba. Demikian dulu pengajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya nanti, contoh-contoh orang-orang yang bujur-bujur tawakal sudah. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahu alamin. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahma istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.